puasa. Wa yashihu ayanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bisyartain. Sah niat di dalam puasa sunnah setelah terbit fajar. Di waktu pagi, siang hari boleh puasa sunnah ya. Lakin bisyartain, tetapi dengan 2 syarat. Kenapa ada masalah ini? Ya sebab hukum asalnya niat puasa itu harus di malam hari, puasa wajib. Bagaimana kalau puasa sunnah? Puasa sunnah boleh tidak niatnya setelah subuh atau di waktu pagi atau di waktu siang sebelum zuhur? Jawabannya boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal. Harus niat puasa sebelum zawal. Apa itu zawal? Condongnya matahari ke arah barat atau zuhur ya. Jadi sebelum waktu zuhur sudah niat puasa. Jadi kalau sudah lewat zuhur nggak boleh, meskipun belum sholat zuhur. Maksud saudara sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, matahari sudah condong ke arah barat, lalu dia baru niat puasa sunnah, itu nggak boleh. Ya. Syarat yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyat. Belum melakukan hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai waktu dia niat. Misal niatnya 9 pagi. Nah dari subuh sampai jam 9 pagi itu dia tidak boleh atau belum melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Seperti apa? Belum makan, belum minum, tidak berjima. Nah kalau sudah makan, sudah minum, sudah jima, itu nggak boleh. Ya, pengantin baru hari Senin, ya udah sarapan, udah ngopi, udah wudhu, udah berhubungan badan. Jam 10 adalah kita niat puasa sunnah aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Kata kayak begitu. Ya. Jadi kalau belum melakukan hal yang dapat membatalkan puasa, silahkan niat puasa sunnah saja. Ya. Gitu. Akmalun niyati, kesempurnaan niat. Ayatalafadha mustahdiran biqalbi. Hendaklah diucapkan niat tersebut sambil dihadirkan di dalam hati. Jadi lidah mengucapkan, hati menghadirkan. Itu dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, boleh. Tapi kalau ramadhana li hadhihi sanati, pakai lam, li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau tidak pakai lam, jadi hadhihi sanati, maka harus ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ya, jelas ya? Jadi kalau tidak pakai lam, hadhihi sanati, ni-nya dikasrahkan ramadhani, nunnya dikasrahkan ramadhani. Kalau pakai lam, li hadhihi sanati, maka nun ramadhan dipatahkan ramadhana. Jadi begini redaksinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kurang benar itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, itu salah itu. Ya. Sudah mana hadhihi sanati lagi enggak pakai lam. Nah, itu double sebenarnya ya. Nah, sudah dipatahkan, nah tidak pakai lam bagi hadhihi sanati, itu salah. Salah dalam pelafalan saja ya. Itu kalau dalam hati ya tergantung ya. Kan begini, kalau dalam hatinya saya niat puasa besok untuk menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah. Nah, itu niat dalam hati itu. Itu berbarengan dengan lidah mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Begitu ya. Makanya kan salah satu hikmah niat itu kenapa sunnah diucapkan adalah agar lidah ini bisa membantu hati. Ya, karena kalau diucapkan hati ini mudah mengikutinya. Kalau tidak diucapkan kadang susah, makanya ucapkan biar hati mudah mengikutinya. Ustaz, bagaimana kalau tidak pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Arab sama dengan yang diucapkan? Lidah mengucapkan nawaitu, hati juga nawaitu shauma ghadin, ucapan lidah, hati juga shauma ghadin. Apakah boleh? Boleh, asalkan paham apa yang kita ucapkan itu. Ya, apa-apa. Nggak pakai bahasa Indonesia juga, dalam hati pakai bahasa Arab, apa-apa, asalkan kita paham apa yang kita ucapkan.
Mas'alatun, ada satu kasus. Fi ayyi suratin, apa contohnya? Yasimu shaumun nafli, puasa sunnah tetap dihukumi sah biniyatin ba'da tulu'il fajri, meskipun niatnya setelah subuh, ma'a tanawuli syai'in minal mufatirati qabla niyati, padahal dia sudah melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa sebelumnya. Mana contohnya? Kan tadi dijelaskan puasa sunnah boleh niatnya setelah fajar, di waktu setelah subuh, pagi ataupun siang. Syaratnya kan dua, satu sebelum duhur niatnya, yang kedua belum mengkonsumsi apapun atau belum melakukan hal apapun yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya subuh sampai waktu niat, kan begitu. Nah, ada tidak puasa sunnah yang niatnya itu setelah subuh padahal sudah mengkonsumsi ataupun melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa? Jawabannya ada. Apa contohnya? Idza kana min adatihi, jika seseorang punya kebiasaan ayasuma yauman mu'ayyanan, puasa pada hari tertentu, al-isnaini aw arafata, seperti puasa Senin dan hari Arafah, rutin tiap Senin puasa, rutin tiap hari Arafah puasa. Panasya tadi kali yauma wa aftara, lalu dia lupa hari Senin itu tuh, atau lupa hari Arafah itu tuh, sehingga dia melakukan hal yang membatalkan puasa. Udah malam tidak sahur, tidak niat, paginya makan nasi uduk. Kenapa? Karena dia lupa ini hari Senin, sedangkan dia sudah terbiasa puasa hari Senin. Wa ba'da dzalika tadzakara, nah setelah dia membatalkan puasa, artinya sudah dia melakukan hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian dia ingat bahwa itu adalah hari Senin atau hari Arafah, fayasihu ayanu yasoma, maka hukumnya sah dia niat puasa sunnah bisyarti ayakuna qabla zawal, dengan syarat yang sama, yaitu belum zawal, belum masuk waktu duhur. Fulan bin Fulan, Pak Zaid terbiasa puasa sunnah hari Senin, ya, hari Minggu jalan-jalan, pulang larut malam, akhirnya kesiangan bangun subuh jam 5. Dia lupa bahwa itu hari Senin, tapi sudah biasa puasa hari Senin. Habis sholat subuh wiridan, pulang dari masjid, makan nasi uduk, nambah lontong 1 mangkuk, ya. Pulang ke rumah, ngopi sama ngerokok, begitu. Istrinya ngingetin, Mas, tuh gak puasa. Emang hari apa ini? Hari Senin, Mas. Astagfirullahaladzim. Belum niat puasa, belum sahur, udah nyarap lagi. Boleh gak tuh niat puasa Senin hari itu? Boleh. Boleh. Ya, gimana? Sering-sering aja. Amin. Semakin sering semakin bagus. Ya enak tuh, udah sarapan pagi, ya lontong sama uduk, udah ngopi, udah rokokan, masya Allah, udah kikuk-kikuk sama istrinya lagi. Waduh, kata istri nggak puasa, astagfirullah, lupa mak. Udahlah saya niat sekarang, saya niat puasa sunnah karena Allah Taala, saya niat puasa sunnah Senin karena Allah Taala. Jadi tuh, masya Allah. Ya. Nah, karena sudah terbiasa puasa pada hari tertentu, dan nggak mesti Senin. Tadi kan Arafah juga sama. Nah, cuman yang jadi masalah, berapa kali sih seseorang itu dikatakan terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari tertentu? Sekali. Itu jadi masalah. Sekali. Apa? Sekali. Jadi begini, misalnya Senin kemarin baru mulai puasa tuh. Sebelumnya nggak pernah puasa Senin, baru Senin kemarin. Senin hari ini puasa, lupa nggak puasa. Dia melakukan hari yang tadi, boleh nggak tuh langsung niat di siang hari? Boleh. Kenapa? Sudah biasa. Padahal baru kemarin mulainya. Senin kemarin. Ya, jadi yang namanya kebiasaan itu cukup dengan 1 kali sudah dikatakan biasa. Ya. Kayak ngaji malam Rabu, mungkin ada yang baru ngaji misalnya, dah begitu. Ketika ditanya sama orang, biasa ngaji nggak malam Rabu? Biasa saya, biasa, rutin saya. Itu nggak bohong itu. Bilang rutin, bilang biasa nggak bohong. Kenapa? Karena sudah mulai 1 kali. Asalkan nyambung sebelumnya begitu, bukan 1 kalinya berapa bulan yang lalu, bukan. Jadi ya kemarin tuh saya ngaji, ketika ditanya, udah biasa sih ngaji, udah rutin saya mah. Karena baru mulai sekali, bukan sekali bohong. Jadi tasbutul adatu bimarah, yang namanya adat, kebiasaan itu tetap cukup dengan 1 kali.
Ar-ruknu tsaniyah yang kita bicarakan ini terkait dengan rukun yang pertama ya, rukun puasa yang pertama yaitu nih. Ar-ruknu tsani, rukun puasa yang kedua, tarkul mufattirin, meninggalkan hal yang dapat membatalkan puasa. Dakiron, dalam keadaan ingat. Muhtaron, dalam keadaan tidak dipaksa, keinginan sendiri. Ghairu jahilin ma'dzur, dan dilakukan dalam keadaan tidak bodoh yang dimaafkan. Berarti kalau melakukan hal yang dapat membatalkan puasa karena disengaja, keinginan sendiri, dan dia tidak bodoh, ngerti bahwa itu membatalkan puasa, atau ia bodoh tapi bodoh yang tidak dimaafkan, itu pun tetap membatalkan puasa. Sebab nanti ada orang bodoh yang dimaafkan, namanya jahil ma'dzur. Ada orang bodoh yang tidak dimaafkan, namanya jahil ghair ma'dzur. Fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal puasa idza afdhala, jika melakukan hal yang dapat membatalkan puasa nasiyan, dilakukan dalam keadaan lupa. Ya, au mukrohan, atau dipaksa. Dipaksa ini bukan cuman disuruh dengan cara paksaan, bukan, tapi ada ancaman keselamatan. Itu namanya dipaksa. Au kana jahilan, atau orang bodoh. Ma'dzurun bijahli, yang dimaafkan. Jadi orang yang melakukan hal yang dapat membatalkan puasa dilakukan dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya. Atau dilakukan dengan cara dipaksa, itu tidak batal puasanya. Atau dilakukan karena tidak tahu, dia bodoh, tapi bodoh yang dimaafkan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, siapakah orang yang bodoh dan dimaafkan karena ketidaktahuannya? Al-jahilul ma'dzur huwa wahidun min isnain. Orang bodoh yang dimaafkan ketidaktahuannya itu adalah salah satu daripada dua orang. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidupnya jauh dari ulama, yang tinggalnya jauh dari ulama, bukan menjauh dari ulama, tapi karena memang gak ada ulama di tempatnya, gak ada ustadz, gak ada ulama. Ya, kalau di Jatim alhamdulillah syukur Pak, ulama banyak sekali. Ada yang 3, ada yang 4, ya, bahkan di salah satu desa sampai 100 lebih itu ustaz, banyak sekali. Makanya kalau jamaah mau ngadain hajatan bingung, undang yang mana nih? Undang semua tekor, undang cuma satu, gak enak sama yang lain. Ada yang kayak begitu tuh. Ya. Yang sedang malah 3, sedang 4, sedang ya, cukup lah begitu. Kalau kebanyakan juga repot. Ya, bukan saingan, bukan. Gak boleh saingan dalam urusan agama. Yang kedua nih, orang bodoh yang dimaafkan itu wa man kana qariban ahdin bil Islam, orang yang baru mengenal Islam, artinya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu dimaafkan karena ketidaktahuannya. Dan seperti orang yang baru masuk Islam, dia menyangka bahwa puasa itu yang tidak makan tidak minum. Kalau jima ya boleh. Jadi siang hari berapa kali dia jima sama istrinya, karena nggak tahu. Pas dikasih tahu, dia menyesal. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Tapi kalau sudah dikasih tahu ya jangan terus-terusan. Sudah dikasih tahu, nggak boleh tanggung. Ya. Nah, inilah yang namanya jahil ma'dzur ya. Berarti kalau orang yang tidak tahu, sedangkan dia hidupnya dekat dengan ulama, ada pengajian, ada majelis talim, ada ustadz, dianya yang nggak mau ngaji. Kemudian dia tidak tahu bahwa merokok membatalkan puasa, jima membatalkan puasa, maka hukumnya tetap membatalkan puasa meskipun alasannya saya tidak tahu. Kenapa? Karena dia tinggalnya dekat dengan ulama, ya, dengan ustaz, dengan tokoh agama. Kan banyak kayak begitu ya. Ya, di satu tempat banyak pengajian, tapi dia karena nggak mau ngaji, akhirnya dia nggak tahu. Sesuatu yang membatalkan puasa dianggap tidak membatalkan puasa. Nah, wujub shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu dari 5 hal ya. Kita lanjutkan insyaallah dalam kajian berikutnya saja.
Sampai di sini silakan ada yang tanya.